Saya tidak pernah berpikir bahwa mereka berasumsi bahwa saya rumahkan mereka atau saya berhentikan mereka. Karena pertama saya tidak mengeluarkan SK itu, kemudian saya panggil mereka di ruangan saya jelaskan secara langsung. 140 orang ini, Pak? Silakan dia mau bagi tugas, kan ada sentra-sentra pengamanan yang harus mereka lakukan. Misalnya pengamanan di Rujak. Di Rujak ada berapa? DPR dan lain sebagainya. Kemudian ada bupati. Penjagaan aset kantor dan lain sebagainya. Harusnya dia bagi tugas, bukan mengerumahkan orang. Baik pemirsa, kembali lagi di siaran Indo Sultra Live. Saat ini kami dari tim Indo Sultra berada di kantor pemerintah Kabupaten Konawe Utara, tepatnya di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Utara. Di tempat ini kita akan membahas, mengupas tuntas masalah yang terjadi di internal kantor Kepolisian Pamong Praja Kabupaten Konawe Utara, di mana mencuat informasi bahwa sekitar 140 pegawai PHL diberhentikan atau dirumahkan karena adanya aturan regulasi yang keluar terkait persoalan pengkajian atau pembayaran honor dari pegawai-pegawai PHL yang ada di pemerintahan. Untuk lebih jelas pemirsa, kami sekarang sudah bersama-sama dengan pelaksana tugas Kasat Pol PP atau Kasat Satuan Polisi Pamong Praja ke Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, Pak Lagulira. Selamat pagi, Pak. Pagi. Baik. Pak Lagulira, mungkin bisa dijelaskan persoalan yang terjadi di internal Satuan Polisi Pamong Praja, maksud kami sini Konawe Utara, yang informasinya bahwa ada pemberhentian 140 pegawai PHL, Pak. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, terima kasih atas konfirmasinya berikan kepada saya untuk menjelaskan sedikit persoalan yang mencuat di media online hari ini. Baik. Pertama, saya ingin mengatakan bahwa saya tidak pernah mengeluarkan surat keputusan tentang pemberhentian Satpol PP Kabupaten Konawe Utara, baik itu yang sudah mengikuti tes P3K tahap 1 maupun P3K tahap 2 yang sudah mendaftar yang sebentar lagi mengikuti tes. Saya tidak pernah mengeluarkan surat keputusan tentang pemberhentian. Pak Kasat, terus informasi yang keluar bahwa Pak Kasat melakukan pemberhentian atau merumahkan 140 orang ini, apakah betul itu, Pak? Kronologisnya begini. Ya. Kronologisnya, tepatnya pada tanggal 6 Februari kemarin, ya, di hari Kamis. Tapi sebelumnya setelah saya mencek DPA Satuan Polisi Pamong Praja, mencari tahu berapa honor yang disiapkan. Ternyata dana honor yang disiapkan Satpol PP itu sudah tidak ada. Kemudian saya berkunjung ke Dinas Keuangan, BKD, untuk menelusuri mengenai honor itu. Ternyata sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang mengatur tentang aparatur sipil negara, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Salah satu di situ yang diatur adalah tentang penataan tenaga honorer. Menurut undang-undang ini, bahwa pejabat atau kepala OPD tidak dibenarkan lagi, tidak dibolehkan untuk mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak tertanggal 1 Januari 2025. Dan ini berlaku semua instansi di seluruh Indonesia, kecuali cleaning service, sopir, dan satpam. Kemudian saya menjelaskan kepada mereka dan di ruangan ini juga, karena saya undang mereka. Saya sampaikan bahwa bagi pegawai non-ASN, dalam hal ini pegawai P3K, yang sudah terdaftar dalam data BKN, ya, yang sudah terdaftar dalam data BKN, dapat dijadikan P3K paruh waktu sesuai dengan surat edaran Menteri Pan RB
tanggal 14 Januari 2024 dengan ketentuan. Baik, ya. Dengan ketentuan telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2, tetapi dia belum mendapatkan kuota, belum mendapatkan lowongan kebutuhan. Ya. Di sini yang jadi persoalan. P3K tahap 2 sekarang kan baru saja melakukan pendaftaran, Ya. menunggu tes. Ya, kita tidak tahu kapan tesnya. Sementara di Kabupaten Konawe Utara, sesuai dengan tradisi, sesuai dengan kebiasaan, pembayaran honor ini tidak pernah terlambat. Di bulan 2, SK semua pihak itu sudah ada. Kemudian di bulan 2 juga ini sudah ancang-ancang pembayaran honor. Ya. Karena di Kabupaten Konawe Utara, pembayaran honor itu tidak pernah terlambat. Sekarang dengan undang-undang ini, ya, bagi P3K gelombang kedua, ini kan baru saja mendaftar. Ya. Kita belum tahu kapan tesnya. Mungkin saja tesnya adalah bulan 4 misalnya. Setelah tes, kan ada tahapan lagi menunggu tahapan pengumuman. Setelah tahapan pengumuman, tentu lagi mengisi daftar riwayat hidup, DRH, Ya. untuk mendapatkan NIP P3K. Sesuai dengan yang kita dapatkan di media, kita baca karena sekarang zaman keterbukaan, kita baca di media, perkiraan SK P3K pada waktu itu keluarnya adalah di bulan Agustus. Pertanyaannya kemudian, saudara-saudara kita P3K ini, baik P3K pada waktu maupun P3K yang baru mau ikut tes gelombang kedua, sudah melaksanakan tugas dari bulan Januari, ya. Nanti misalnya keluar SK-nya bulan 8, bulan 8, atau bulan 6, atau bulan 4. Ini kan belum ada kepastian. Makanya saya sampaikan kepada mereka, karena ini belum ada kepastian honor yang diberikan kepada kalian sesuai dengan keputusan ini, maka untuk sementara waktu saya tidak libatkan kalian dalam giat piket sambil menunggu regulasi. Begitu yang saya sampaikan kepada mereka. Pantau terus grup WhatsApp kantor. Ikuti perkembangan. Kalau kemudian ada kebijakan bahwa kalian itu dibayarkan honornya, misalnya mulai dari bulan 1, dan ada anggarannya, akan dibayarkan. Walaupun kita tidak libatkan dalam giat-giat ini. Ketakutan saya, kekhawatiran saya, mereka sudah kerja dari bulan 1 misalnya. Keluar SK-nya mereka nanti bulan 6 misalnya, bulan 8 misalnya. Bagaimana dengan honornya mereka bulan 1 sampai bulan 4 ini? Bulan 6 ini. Makanya saya sampaikan, kita menunggu regulasi. Kita menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. Karena kita di Konawe Utara ini sudah menjadi sebuah tradisi, Pak. Ya. Bulan 2 itu sudah diproses honornya. Bulan 3 itu sudah dibayarkan honornya. Ya. Orang sudah menjalankan tugas. Kemudian belum ada kejelasan honor yang diberikan karena undang-undang ini. Pejabat atau kepala OPD tidak berani mengangkat honor karena undang-undang ini. Baik. Jadi penjelasan saya demikian. Baik, Pak Kasat, pada saat Pak Kasat mengundang rapat para PHL ini, dihadiri semua para PHL ya? Saya undang mereka dalam grup, sekarang kan zaman media ya. Saya undang mereka itu hari Rabu dalam grup WhatsApp. Ya. Yang hadir pada saat itu hanya kurang lebih, ada daftar hadirin. Ya. Sekitar 32 orang. Baik, pada saat rapat itu secara Zoom ya? Tidak, dalam ruangan ini saya sampaikan langsung. Dalam ruangan ini? Tatap langsung. Menyampaikan langsung? Menyampaikan langsung. Pada saat Pak Kasat menyampaikan itu, apakah dalam rapat itu ada menyampaikan untuk diistirahatkan di rumah? Atau tetap beraktivitas namun jangan berharap gaji atau seperti apa? Ini adalah kebijakan saya. Sebagai pelaksana tugas pimpinan OPD. Ya, karena saya lebih berpihak kepada mereka. Ya. Saya tidak ingin orang yang sudah menjalankan tugas itu, Pak, konsekuensinya kan pasti menuntut gaji. Apalagi yang PHL ini bukan hanya dari wilayah Wanggudu, tapi honorer Satpol PP Kabupaten Konawe Utara adalah dari Lembo, Sawamotui, termasuk dari Wirano. Ketika orang sudah melaksanakan aktivitas itu, sekian bulan pasti mereka minta namanya honor. Makanya kebijakan saya sampaikan, sambil menunggu kebijakan, kalian saya tidak libatkan dulu dalam giat piket.
Berarti tidak ada bahasa mengeluarkan bahwa akan dirumahkan? Oh, tidak ada. Tidak ada bahasa sama itu, sekali Pak, tidak ya? ada. Nah, terus apakah ketika Pak Kasat mengeluarkan penyampaian itu untuk tidak dilibatkan dalam piket atau kegiatan pemerintahan lainnya, apakah para PHL ini setuju, Pak, dengan kebijakan Pak Kasat yang Pak Kasat keluarkan? Mereka ada yang namanya dalam sebuah rapat, ada yang sempat bertanya bagaimana dengan honor kami di bulan 1 yang sudah berjalan ini. Saya sampaikan seperti tadi, penjelasan undang-undang tadi itu, bahwa belum ada plafon honor yang diberikan kepada kalian. Tapi kalau kemudian, ada kebijakan lain sesuai dengan regulasi, itu akan dibayarkan. Kalau ada ada dananya dan ada regulasinya. Berbagai macam pertanyaan. Pertanyaan yang lain juga menyatakan bagaimana misalnya ada korsik. Ada korsik, kemudian ada kegiatan kabupaten dan harus melibatkan korsik. Saya sampaikan, keraguan kalian juga adalah keraguan saya. Keraguan kalian adalah keraguan saya. Tapi kemudian, kalau kalian suruh berkantor, melaksanakan aktivitas, ujung terakhirnya kan gaji. Gaji ini kan belum ada. Maka saya sampaikan kepada mereka, saya tidak libatkan dulu kalian dalam giat piket. Biarkan piket itu diisi oleh P3K yang sudah lulus dan teman-teman PNS sambil menunggu regulasi. Baik, untuk jumlah P3K yang sudah lulus dan PNS yang ada di Satpol PP ini, berapa jumlahnya Pak Kasat? Jadi yang lulus kemarin 152, ditambah dengan PNS juga P3K juga itu 13 orang. Berarti mereka ini yang lulus kemarin P3K ini aktif berkantor sekarang ya? Mereka aktif dalam melaksanakan giat rutinitas kantor. Tanpa mereka Pak nggak bisa. Kita hanya punya pegawai negeri hanya 13 orang. Jadi alhamdulillah sekarang piket-piket di semua tempat-tempat itu berjalan dan diisi oleh teman-teman dari P3K yang sudah nyatakan lulus kemarin. Yang piket di luar ini, yang berada di luar ini semua tadi ini adalah teman-teman yang baru saja lulus P3K penuh waktu. Dan kita sudah bagi ditujab ketua DPR, satu malam itu berapa orang di kantor bupati. Baik, Pak Kasat, dengan tidak melibatkannya ini 140 PHL yang ada, bagaimana ketika terjadi persoalan di pemerintahan, apakah ada aksi unjuk rasa atau demo dan lain sebagainya yang harus melibatkan Satpol PP sebagai pengawal aset, kira-kira seperti apa penanganannya nanti Pak? Ya, inilah sebenarnya juga menjadi keresahan saya. Ini juga sebenarnya keresahan saya. Masalah saya juga, masalah kita semua. Tetapi kemudian dengan melihat posisi persoalan, lebih melihat pada aspek persoalan. Kalau kemudian itu ada demo, ada atau giat lain yang mengancam daerah, memang jumlah yang pegawai negeri itu hari ini yang saya nyatakan lulusnya kurang lebih sampai 160-an orang. Jumlah ini sangat tidak memadai. Kami sangat butuhkan teman-teman P3K pada waktu. Tapi hari ini sesuai penjelasan undang-undang ini, kami tidak bisa dulu libatkan secara langsung sebelum ada regulasi itu. Yang kita takutkan adalah jangan sampai kemudian mengenai persoalan honor ini. Karena kita pekerjakan orang tentunya harus disertai dengan imbalan, disertai dengan honor yang jelas. Baik Pak Kasat, dengan adanya keluarnya aturan ini, regulasi terkait persoalan pembatasan pegawai honorer, langkah-langkah apa yang sudah dilakukan Pak Kasat untuk bagaimana menginisiasi agar mereka bisa dilibatkan kembali dalam hal tugas di pemerintahan di Satpol PP ini Pak? Tentunya langkah yang saya lakukan adalah saya mencoba melakukan koordinasi dengan pimpinan tertinggi kita, Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Sebenarnya saya sudah coba untuk mencari celah ini, mencari waktu ini untuk saya menjelaskan, menceritakan persoalan yang terjadi hari ini kepada teman-teman P3K pada waktu yang ada sekarang, yang sedang rame-ramenya dalam media sosial. Kemudian yang kedua juga saya harus menceritakan asas kebutuhan di Satpol PP akibat
ketika mereka ini kita tidak libatkan. Libatkan, ya. Nah, ini kemudian harus menjadi hitung-hitungan dan harus ada analisis kebutuhan. Iya. Karena jujur, tanpa dilibatkannya P3K paruh waktu dan baromiko tes ini, kita pincang. Bayangkan hari ini dari jumlah tempat piket yang kita distribusi, kita sebar, hari ini kantor Satpol PP saya hanya tempatkan 2 orang per hari. 2 orang per hari. Ya. Dari sebelum-sebelumnya kita tempatkan di Satpol PP ini yang piket ini 5 orang. Di Rujak Wakil Bupati misalnya itu tinggal 2 orang. Dalam 1 malam kita tempatkan. Kayak ini kita gilir. Istimewakan kita gilir. Nah, artinya bahwa dengan sedikitnya personel-personel yang kita tempatkan di setiap pos-pos ini, maka risiko yang muncul itu adalah semakin besar. Makanya dengan adanya persoalan ini saya coba melakukan komunikasi dengan pimpinan tertinggi untuk mencarikan solusi bagaimana dengan P3K yang pada waktu ini. Dan yang kedua, saya juga tentunya yang diberikan amanah sebagai pelaksana tugas hari ini, saya harus mengevaluasi asas kebutuhan kantor Satpol PP. Baik, koordinasi itu sudah dilakukan. Apakah dari hasil koordinasi sama pimpinan sudah ada gambaran seperti apa solusinya, Pak? Jadi saya baru mencoba mau komunikasi dengan mereka untuk masih mencari waktu yang tepat. Walaupun bahwa hari ini persoalan Undang-Undang Nomor 20 2023 tentang S ini kan sudah menggaung kemana-mana hampir semua dinas. Jadi pemerintah daerah itu saya kira bukan hanya Satpol PP yang dipikirkan, akan tetapi semua instansi yang ada di Kabupaten Konawe Utara dipikirkan. Baik, Pak Kasat, kalau menurut Pak Kasat kira-kira apakah persoalan ini bisa diatasi, dicarikan solusinya atau ditaktisi agar mereka bisa kembali aktif bekerja dan mendapatkan honor? Menurut Pak Kasat kira-kira ada tidak solusinya, Pak? Kalau saya Pak, saya tidak bisa berpendapat demikian karena yang bicara persoalan anggaran adalah kewenangan pimpinan tertinggi, pemerintah daerah, bupati dan wakil bupati. Nah, saya tidak mau bicara bahwa mereka akan diberikan honor atau apa, tergantung regulasi dan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Baik, Pak Kasat, pada saat Pak Kasat mengambil keputusan mengadakan rapat bersama para PHL, apakah ini diketahui oleh pimpinan tertinggi, dalam hal ini Bupati Konawe Utara, Pak Kasat? Tidak, karena ini adalah hanya bersifat penyampaian kepada tenaga honorer di kantor Satpol PP Kabupaten Konawe Utara dengan melihat belum adanya plafon anggaran untuk honor di kantor Satpol PP, kemudian saya tindak lanjuti di Dinas Keuangan. Karena belum ada, maka saya ambil inisiatif, saya sampaikan kepada mereka, sementara waktu saya tidak libatkan dulu dalam giat piket. Kalau misalnya ada anggaran, ya, kalau ada plafon anggarannya, lalu kemudian walaupun sudah keluar anggaran, kalau sudah ada plafon anggarannya di Satpol PP, walaupun sudah keluar undang-undang ini, tentunya saya tidak berani lakukan. Saya harus melalui petunjuk lebih lanjut dari atas. Pimpinan maksudnya? Pimpinan. Iya. Saya harus menunggu petunjuk lebih lanjut dari pimpinan. Tapi karena ini adalah belum ada plafon honornya, dan ini sudah berjalan bulan 2, dan kebiasaannya bulan 2 itu sudah mulai proses honor di Kabupaten Konawe Utara, dan honor di Kabupaten Konawe Utara tidak pernah terlambat. Menunggu ini, maka kita lakukan koordinasi menunggu regulasinya. Sehingga hasil rapat dengan PHL itulah yang timbul berpikirnya mungkin pegawai yang lain bahwa dirumahkan seperti itu mungkin, Pak Kasat, ya? Kemungkinannya seperti itu, kemungkinannya demikian. Baik, tapi kan tadi ada Pak Kasat menyampaikan ke mereka bahwa para PHL ini walaupun tidak diaktifkan dulu atau dilibatkan dalam hal sistem kerja di pemerintahan, namun ketika sudah keluar honor, plafon anggaran untuk honor, pembayaran honor, seumpama di bulan Juni, bulan tetap akan dibayar. Misalnya bulan 2, bulan 3, tetap dibayarkan. Tetap dibayarkan. Tetap dibayarkan. Oh begitu. Karena di metode piket yang ada, saya coba buat satu secara keseluruhan dengan melibatkan mereka, tetapi dalam praktiknya itu hanya melibatkan teman-teman yang penuh waktu. Saya tidak libatkan mereka. Tapi dalam piket secara keseluruhan mereka ada. Tapi yang pelaksanaan di lapangan hanya yang penuh waktu. Baik, Pak Kasat,
mereka ini yang PHL di Satpol PP ini rata-rata yang sudah tugas selama berapa tahun, Pak? Ada yang sudah 5 tahunan, 6 tahunan, bahkan sudah sampai sejak berdirinya Kabupaten Konawe Utara mereka sudah di Satpol PP. Baik, pada saat Pak Kasat mengambil keputusan itu untuk menyampaikan kepada mereka ini PHL Satpol PP, apakah Pak Kasat sudah memikirkan dampaknya? Artinya isu-isu yang akan keluar di publik bahwa terjadi pemberhentian atau dirumahkan PHL sehingga muncul polemik masalah. Apakah Pak Kasat sudah pikirkan itu, Pak? Saya tidak pernah berpikir bahwa mereka berasumsi bahwa saya rumahkan mereka atau saya berhentikan mereka. Karena pertama saya tidak mengeluarkan SK itu, kemudian saya panggil mereka di ruangan saya jelaskan secara langsung. Tapi secara tidak langsung penyampaian Pak Kasat itu sudah memberhentikan mungkin mereka, Pak. Seperti itu mungkin pemikiran mereka ini, Pak. Walaupun tanpa ada keluar surat secara resmi atau SK secara resmi, tapi secara tidak langsung dengan penyampaian Pak Kasat bahwa mereka seolah-olah ini sudah diberhentikan, mungkin seperti itu mungkin, Pak. Yes. Tapi sekali lagi saya sampaikan kepada mereka bahwa saya hanya tidak libatkan dalam giat piket sambil pantau grup. Tapi kalau untuk berkantor bisa datang berkantor atau beraktivitas bersama dengan rekan-rekan di Satpol PP yang lain bisa, Pak, ya? Pada saat itu memang saya tidak kurangi, saya tidak lebihkan penjelasan saya kepada mereka bahwa untuk sementara saya hanya tidak libatkan dulu dalam giat piket itu. Karena itu mengantisipasi ketika saya sudah libatkan, lagi saya sampaikan, ketika saya sudah libatkan dalam giat piket, dalam giat-giat itu, maka berarti kan mereka saya pekerjakan. Ketika saya pekerjakan, tradisi dan budaya di Konawe Utara, bulan 2 itu sudah diproses honornya. Paling lambat, bulan 3 itu sudah dibayarkan honornya. Regulasi honor ini tidak ada. Plafon anggaran honor di Satpol PP ini tidak ada. Tapi bagi kalau yang mau datang untuk berkantor ya welcome saja, silakan. Ya silakan, tapi dengan catatan persoalan itu tadi. Tidak bisa berharap untuk mendapatkan honor itu. Mendapatkan honor itu. Kalau sebelumnya honor yang diterima berapa, Pak? Oh, 1 juta per orang. Per bulan? 1 juta per bulan per orang. Per orang. Waktu Pak Kasat koordinasi di Dinas Keuangan seperti apa penyampaian dari keuangan, Pak? Penyampaiannya dari keuangan bahwa untuk sementara sesuai Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 itu bahwa tenaga honorer yang ada itu hanya cleaning service, sopir dan satpam. Penjelasannya demikian. Oh, seperti itu. Jadi kalau untuk yang lainnya, yang secara umum untuk pengamanan aset di lapangan itu untuk sementara tidak ada dulu, Pak, ya? Untuk sementara tidak ada dulu. Tapi sementara diupayakan supaya bisa ada perlakuan khusus mungkin untuk di Satpol PP ini. Karena mengingat tugas sebagai pelindung aset negara atau seperti apa, Pak? Makanya saya sampaikan kepada mereka kita menunggu regulasi dan menunggu kebijakan karena kita adalah pengaman aset negara. Iya. Dan honor-honor di Satpol PP ini sangat rajin dan mereka efektif yang melaksanakan semua giat-giat pengamanan di rujak-rujak misalnya di kantor-kantor itu semuanya anak Satpol PP. Jadi mereka bukan hanya nama, Pak. Mereka melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab. Baik, kita coba menghubungi Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara melalui by phone, pemirsa. Kebetulan saat ini setelah kami konfirmasi Bapak Sekda Konawe Utara sedang berada di luar tugas dinas, sehingga untuk lebih lanjutnya kita akan konfirmasi lewat by phone. Halo, Assalamualaikum Pak Sekda. Ya, salam. Iya, Pak Sekda, baik. Kami sekarang lagi bersama dengan Bapak Kasat Pol PP Pala Gulira sedang melaksanakan wawancara eksklusif terkait persoalan adanya informasi 140 pegawai Satpol PP honorer yang dirumahkan. Di sini kami wawancara Pak Sekda menginformasikan bagaimana, Pak, terkait regulasi aturan yang keluar ini terkait persoalan adanya pembatasan untuk pegawai honor di wilayah pemerintahan, Pak. Mungkin bisa dijelaskan, Pak Sekda? Jadi terkait dengan kebijakan pengurangan, sebenarnya yang terjadi itu bukan harus mengurumahkan, kan, tetapi untuk melakukan penataan ASN yang ada setelah
setelah seleksi. Ya. Halo, Pak Sekda? Halo? Yang namanya, halo. Iya Pak, iya terus Pak. Halo. Iya, halo Pak. Jadi yang terkait dengan aturan penataan PHL atau P3K, antara P3K full waktu dan paruh waktu. Jadi yang tidak terakomodir nantinya itu di full waktu, P3K full waktu itu akan diangkat, diangkat melalui P3K paruh waktu. Iya. Nah, jadi tidak ada kata mengrumahkan. Iya. Nah, memang di dalam keputusan itu, di dalam aturan itu, di dalam aturannya dikatakan bahwa sisa dari P3K full waktu yang tidak lolos itu akan diangkat pada paruh waktu. Iya. Dengan ketentuan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Iya. Nah, jadi kalau mau mengrumahkan itu saya tidak paham juga bagaimana seperti apa sehingga ada mengrumahkan. Iya. Nah, mungkin yang dia maksud itu Pak Kasat. Iya. Yang dia maksud itu adalah menjaga berkemungkinan sehingga dia opkan. Iya. Karena mungkin tidak ada kejelasan, tapi sepanjang itu adalah satu kebutuhan, saya kira tidak ada alasan untuk harus dirumahkan. Harusnya diatur, hanya dia sampaikan bahwa kejelasan status pemberian honor itu setelah ada penetapan anggaran. Iya. Halo, Pak Sekda? Halo. Iya, halo Pak. Ya, lanjut Pak. Ya, jaringannya Pak. Terus, ya. Artinya karena kita tidak ada dasar dia untuk harus mengrumahkan orang, harusnya dia koordinasi dulu. Baik. Terkait dia, silakan dia bagi waktunya sepanjang itu masih aktif, kenapa harus dirumahkan? Baik. Kalau dari keterangan Pak Kasat, Pak Sekda, bahwa dia tidak pernah mengeluarkan pernyataan dirumahkan, namun dia hanya menyampaikan bahwa tidak melibatkan dalam hal kegiatan pemerintahan karena berbicara masalah honor yang tidak siap. Nah, di sini Pak Sekda, apakah dari pemerintah bisa menginisiasi untuk bagaimana bisa mencarikan solusi Pak agar mereka yang 140 orang ini bisa kembali bertugas Pak? Mengingat tugas mereka itu cukup berat juga sebagai pelindung aset negara Pak. Halo? Mengatur dan menata silakan dia atur. Siap. Persoalan status siapa yang bilang tidak ada uangnya? Siap. Siapa yang bilang? Berarti kalau untuk tidak ada uangnya itu. Berarti kalau untuk honor para PHL Satpol PP ini ada Pak ya? Disiapkan Pak? Ada ya? Kenapa mau tidak ada? Uang itu disiapkan untuk membayar, hanya persoalan besaran yang harus yang harus dipakai, yang harus digunakan itu belum ada karena kita belum tahu siapa yang lolos, siapa yang tidak. Karena masih ada tes tahap 2. Berarti kalau untuk honor PHL Pak, Satpol PP itu ada Pak ya? Pak Sekda ada ya? Bukan saja Satpol PP, termasuk PHL yang lain yang masih dibutuhkan. Baik. Bukan saja Satpol PP. Nah, apakah Pak Sekda, apakah Pak Kasatpol PP sebelum mengadakan rapat bersama para PHL ini untuk tidak dilibatkan dalam hal kerja pemerintah, apakah ada koordinasi ke pimpinan daerah dalam hal ini Pak Sekda Pak? Apakah ada koordinasinya Pak? Tidak pernah dia mau sampaikan itu, hanya saya sampaikan bahwa jangan menyampaikan informasi sesuatu yang belum jelas karena kita masih menuju ke regulasi pengangkatan mereka P3K paruh waktu itu. Baik Pak Sekda. Baik Pak Sekda, untuk mengatasi ini sebagai pimpinan ASN tertinggi, karena ini sudah mencuat kemana-mana ke publik Pak bahwa dirumahkan dan tidak mendapatkan honor, sementara dari pernyataan Pak Sekda itu bahwa honor disiapkan. Solusi apa yang dilakukan Bapak ketika Bapak nanti datang di Konawe Utara, Pak? Nah, makanya
saya bingung juga itu Pak Kasat, kenapa dia harus rumahkan orang? Harusnya diatur. Saya tidak rumahkan. Iya. Harus diatur terkait dengan pemanfaatan personil yang ada, kemudian dia bertugas apa, mengerjakan apa. Persoalan hak nanti setelah ditetapkan APBD perkada, melalui perkada baru bisa dibayarkan. Itu maksudnya, bukan tidak ada uang kok mau bayar Kak. Kalau belum ditetapkan masuk dalam postur APBD. Baik Pak Sekda. Pembagian P3K baru waktu. Baik Pak Sekda, kalau menurut Bapak, aturan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kasatpol PP untuk tidak melibatkan dalam hal pekerjaan pemerintahan, apakah ini tepat, dinilai tepat Pak, atau seperti apa? Sambil menunggu honornya mungkin keluar Pak. Apakah tepat atau seperti apa Pak penilaiannya? Nah, kalau dari aspek itu ketika dibutuhkan dalam untuk ditugaskan, itu salah. Iya. Karena ada kebutuhan tugas, kecuali kalau memang tidak ada kebutuhan tugas, ya itu tidak masalah. Kenapa harus diartikan? Artinya mereka memanfaatkan tugas ketika itu dia anggap, oh ini penting untuk harus mereka laksanakan tugas, bagi tugas. Hanya sampaikan penerima akan diterima sekaligus pada apakah 1 triwulan atau berapa bulan setelah bisa dicairkan uangnya. Berarti kalau menurut Pak Sekda, alangkah baiknya mereka ini tetap dilibatkan kembali Pak ya untuk berkantor Pak. 140 orang ini Pak. Silakan dia membagi tugas, kan ada sentra-sentra pengamanan yang harus mereka lakukan. Misalnya pengamanan di Rujak. Siap, di Rujak ada berapa? DPR dan lain sebagainya. Kemudian ada bupati. Penjagaan aset kantor dan lain sebagainya. Harusnya dia bagi tugas, bukan mengerumahkan orang. Mungkin di sini lebih tepatnya Pak, hasil komunikasi kami Pak Kasat bahwa tidak menyampaikan dirumahkan. Iya Pak, iya Pak Sekda. Halo? Iya. Iya halo, iya, iya. Di sini Pak Saya kira silakan tulis apa yang menjadi hanya salah penterjemahan itu Kasat. Iya. Salah dia terjemahkan. Iya. Kalau di sini dari hasil koordinasi kami ke Pak Kasat lebih terangnya bahwa beliau tidak pernah. Ya halo Pak Sekda. Halo. Ya halo. Oke baik Murisa, itu dia tadi penjelasan dari Bapak Sekda Konawe Utara Pak Saprudin terkait persoalan masalah adanya informasi bahwa tidak melibatkan beberapa PHL Satpol PP yang ada di lingkup pemerintah Kabupaten Konawe Utara karena belum adanya regulasi yang keluar mengatur terkait personal honor. Sekarang kita kembali ke Pak Kasat Pol PP. Pak Kasat, tadi sudah mendengar penjelasan dari Bapak Sekda Konawe Utara bahwa untuk honor PHL itu sudah ada disiapkan. Nah, di satu sisi tadi Bapak menyampaikan bahwa tidak ada honor. Ini seperti apa ini Pak? Mungkin bisa dijelaskan ini Pak? Di dalam LKA Satpol PP Kabupaten Konawe Utara belum ada. Mungkin itu menunggu kebijakan pada saat pilkada. Makanya saya sampaikan kita menunggu regulasi selanjutnya. Ya. Untuk saat ini dalam RKA Satpol PP tidak ada honor yang disiapkan. Belum ada honor yang disiapkan. Baik Pak Kasat, Bapak Sekda Konawe Utara konfirmasi kembali. Coba kita coba lagi. Iya Pak Sekda. Ya. Ya, di nomorku ini. Iya, baik. Jadi itu kalau dia lakukan merumahkan orang, siapa yang pernah perintah? Berarti tidak ada orang yang tidak ada sentra-sentra yang harus mereka amankan. Baik, kalau dari hasil keterangan Pak Kasat Pol PP, dia tidak pernah mengeluarkan pernyataan merumahkan Pak. Namun di sini hanya menyampaikan dia tidak melibatkan dalam hal kerja pemerintah karena yang ditakutkan ketika ada tuntutan masalah honor Pak, karena untuk sekarang di DPA tidak ada honor yang masuk untuk PHL ini Pak, seperti itu Pak Sekda. Iya, itu yang dia tidak pahami. Maksudnya kita mau distribusi belum ada kejelasan. Uang honor itu masih ditampung di rekening BKAD. Nanti setelah ada kejelasan baru kita distribusi melalui perkada. Dia paham tidak itu? Tidak melibatkan kegiatan pemerintah yang dimaksud apa? Get picket. Iya, maksudnya get picketnya sini Pak, dan kegiatan-kegiatan lainnya Pak, karena itu dia, karena belum adanya honor yang dituangkan dalam BPA Pak. Itulah yang dia jabarkan salah.
Iya. Kalau tidak ada di DPA, harusnya koordinasi bagaimana ini. Apakah tetap saya manfaatkan? Iya. Pernah ada pelarangan tidak? Hanya maksudnya yang harus dia sampaikan bahwa mungkin penerimaan honornya itu 3 bulan kemudian karena setelah masuk di perkada di bulan Maret. Itu yang harus dia sampaikan. Bukan karena tidak adanya, dia yang tahu anggaran. Harusnya koordinasi dengan tim CAPD bagaimana ini pelaksanaannya, ini langsung juga membuat menghentikan orang karena takutnya honornya. Gimana kau takutkan honornya, uang ada? Hanya belum didistribusi di DPA masing-masing. Baik. Berarti mungkin di sini lebih tepatnya harusnya Pak Kasat Pol PP berkoordinasi dengan Bapak Sekda ya terkait masalah ini sebelum dikeluarkannya kebijakan itu Pak ya. Tim anggaran kira-kira seperti apa ini Pak? Saya ada sentra-sentra tugas, saya punya anggota Satpol. Apakah tetap saya berikan tugas untuk tugas piket? Ya tetaplah. Kalau memang itu dianggap penting. Baik. Ini justru dia takutkan. Kenapa kau takutkan dengan apa yang dia takutkan? Penyampaiannya yang harus benar bahwa diterima di bulan Maret setelah masuk dalam perkada. Baik. Bukan itulah yang saya bilang. Berarti tidak paham. Berarti di sini solusinya Pak, baiknya untuk yang 140 orang ini yang tidak dilibatkan dalam hal pemerintahan dikembalikan dulu Pak ya untuk bisa bertugas kembali Pak ya. Bukan dikembalikan, dia silakan dia atur dalam pembagian tugasnya seperti apa. Baik. Masa Sekda lagi yang mau atur pembagian tugasnya? Baik Pak, baik. Ya, terima kasih banyak Pak Sekda untuk informasinya, sangat jelas sekali Pak. Terima kasih Pak. Ya, assalamualaikum Pak. Baik, Pak Kasat, itu dia tadi dari penyampaian dari Bapak Sekda Konawe Utara Pak Saprudin bahwa yang pertama di sini ternyata dari Sekda Konawe Utara hal ini pimpinan ASN Pak bahwa menyampaikan anggaran itu sudah ada terplotkan untuk para PHL Pak, bukan hanya di Satpol PP tapi di dinas. Nah sekarang Pak, bagaimana mungkin bisa menjelaskan terkait penyampaian dari Pak Sekda tadi ini soal anggaran Pak, honor PHL Pak? Jadi nanti setelah saya mendengarkan penjelasan tadi dari Pak Sekda, mungkin setelah beliau pulang, Pak Bupati, Pak Wakil, termasuk Pak Sekda, saya langsung melakukan koordinasi, konsultasi dan komunikasi kepada mereka secara langsung, langkah apa yang saya harus lakukan. Iya. Tapi memang dalam apakah Pak Kasat tidak mengetahui bahwa dalam RKA atau mungkin di tim TPAD ada memporsikan untuk honor PHL ini Pak? Yang saya tahu pada saat pembahasan anggaran kemarin, ada pernah diplot di Satpol PP, kemudian ditarik kembali di Dinas Keuangan. Ke Dinas Keuangan. Dan setelah itu memastikan bahwa dia hanya memberikan penjelasan tentang undang-undang ini, bahwa honorer itu adalah hanya sopir, cleaning service sama satpam. Tapi kemudian bahwa informasi bahwa akan nanti di perkada peraturan kepala daerah itu memang ada. Nah, bahwa akan dilihat nanti sesuai kebutuhan pada saat perkada peraturan kepala daerah. Saya kemudian saya mengambil inisiatif itu karena memang sesuai kebiasaan kita bahwa Konawe Utara ini honor itu langsung ada di dalam DPA. Dan pembayarannya itu di paling lambat bulan 3. Berarti Pak Kasat untuk lebih jelasin nanti akan dikoordinasi ketika Bapak Sekda sudah kembali di Konawe Utara Pak ya? Koordinasi setelah Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Sekda, saya langsung koordinasi karena tadi saya sudah mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang itu. Baik, terkait persoalan Pak Kasat sudah menyampaikan untuk tidak melibatkan dalam hal kerja pemerintah atau piket dan lainnya. Nah setelah ada penjelasan dari Pak Sekda untuk tetap secara tidak langsung Pak Sekda menyampaikan bahwa untuk tetap diaktifkan bekerja, bagaimana kira-kira Pak? Saya kan tadi itu sama P3K penuh waktu ini, sekali lagi sampaikan itu saya tidak bermakan mereka, tidak berhentikan mereka, saya hanya tidak libatkan dulu dalam giat piket. Yang saya masuk giat piket itu diisi oleh P3K penuh waktu dan P3K dan teman-teman PNS sambil menunggu regulasi dan kejelasan honornya mereka. Kalau kemudian bahwa
setelah saya melakukan koordinasi dengan Pak Bupati, Pak Sekda, saya kira setelah saya lakukan koordinasi itu juga saya langsung bersikap mengambil langkah-langkah apa yang saya harus lakukan. Tapi ini Pak Kasat, tadi sudah ada penyampaian dari Bapak Sekda bahwa anggaran honor untuk PHL itu ada dan harusnya tetap dilibatkan dalam hal kegiatan pemerintahan para PHL ini, Pak. Kira-kira seperti apa, Pak, tanggapannya? Kan begini, giat sentral yang ada sekarang ini kan Satpol PP ini sementara kan hanya piket. Kegiatan rutinitas kita kan ini piket. Dan piket itu hari ini, alhamdulillah, masih bisa teratasi dengan tenaga yang ada. Makanya saya tidak libatkan mereka. Ya kan? Baik. Nah, nanti setelah bahwa sudah ada petunjuk itu, mungkin ya dari jumlah piket yang ada di setiap tempat-tempat itu adalah saya kan tambah jumlahnya. Tapi setelah sekali lagi nanti setelah saya melakukan koordinasi kepastian anggarannya itu. Ketika ada anggaran tetap SK-nya nanti diberlakukan di Januari atau di apa nih, Pak? Saya sampaikan kepada mereka kemarin bahwa kita tinggal menunggu regulasi. Kalau kalian itu dibayarkan honornya dihitungkan mulai bulan 1 dibayarkan. Bulan 2 dibayarkan, bulan 3 dibayarkan. Lagi-lagi saya hanya ketakutan, ya, ketakutan jangan sampai honornya mereka ini belum ada, tidak ada. Baik. Nah, itu sehingga saya mengambil inisiatif, saya sampaikan kepada mereka, saya tidak libatkan dalam giat piket sambil kita menunggu regulasi yang ada. Karena juga saya hitung-hitung bahwa untuk sementara ini giat-giat sentral kita kan hanya di piket-piket itu. Piket-piket itu hari ini alhamdulillah masih teratasi dengan teman-teman P3K penuh waktu. Baik, Pak Kasat, berarti poin intinya di sini, Pak. Yang pertama adalah bahwa Pak Kasat tidak pernah mengeluarkan penyampaian bahwa akan merumahkan. Tidak pernah. Namun hanya menyampaikan bahwa tidak melibatkan dalam hal kegiatan-kegiatan pemerintahan seperti piket dan lain sebagainya, Pak ya. Kemudian berikutnya Pak Kasat akan segera mengkoordinasikan persoalan ini, membahas tentang persoalan untuk honor, karena yang menjadi inti di sini adalah honor mereka. Artinya ketika mereka bekerja, mereka ada yang harapkan untuk bisa mendapatkan gaji seperti itu, Pak Kasat ya. Baik, Pak Kasat. Mungkin Pak Kasat ada penyampaiannya untuk ke publik terkait persoalan ini agar bisa dapat pencerahan masyarakat dan semuanya bisa jalan lurus, Pak. Mungkin bisa disampaikan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkatlah saya untuk memberikan sedikit pandangan terkait dengan berita yang berkembang di luar. Saya ingin menyampaikan bahwa niat saya adalah tulus. Niat saya adalah tulus terhadap tenaga honorer yang ada di kantor Satpol PP Kabupaten Konawe Utara, dan saya tidak berniat sedikit pun memberhentikan mereka ataupun merumahkan mereka. Dan saya sudah sampaikan kepada mereka, kita menunggu kebijakan, menunggu regulasi dari pemerintah daerah. Setelah itu kemudian para tenaga honorer ataupun masyarakat yang berada di Kabupaten Konawe Utara, setelah mendengarkan klarifikasi saya berharap semoga P3K paruh waktu dan P3K yang baru mengikuti tes sehat semuanya, kita kembali beraktivitas seperti bersama-sama. Secara jujur saya mengatakan bahwa saya sangat butuhkan mereka untuk dalam melakukan giat-giat apapun, karena dengan jumlah personil yang ada kami hari ini hanya kurang lebih sampai 160 orang, 296 orang di 2024 kami belum mendapatkan titik kesuksesan, apalagi dengan jumlah hari ini hanya 160. Bahkan saya berharap, dan kalau regulasi itu dibenarkan, sampai 365 orang pun itu adalah harapan saya. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada semua pegawai negeri, pegawai non ASN Satpol PP Kabupaten Konawe Utara, mari kita bersabar, mari kita berdoa bersama, kita diberikan kekuatan, semoga secepatnya diberikan NIP P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Terima kasih. Ya, baik pemirsa, itu dia tadi hasil wawancara eksklusif kita bersama Kasat Pol PP Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dan Bapak Sekretaris Daerah
Kabupaten Konawe Utara terkait persoalan adanya aturan regulasi yang membatasi adanya penerimaan pegawai PHL honorer serta regulasi pembayaran honorer. Semoga cepat ada solusi, para PHL ini bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Terima kasih, kami dari tim Indo Sultra Konawe Utara melaporkan.